Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu, hamba-hamba Allah sekalian, kita sempurnakan pujian kita serta rasa syukur kita kepada Allah Rabbuna Azza wa Jal. Kita ucapkan kalimat berikut ini untuk Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian salawat beserta salam sama-sama kita sampaikan di malam hari ini untuk semulia-mulia Nabi dan Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khataman Nabiyyin, Sayyidina Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Malam ini adalah lipatan berita yang akan disampaikan kepada semua yang hadir dari hamba-hamba Allah dan juga akan diperluas melalui media kita yang ada. Bapak dan Ibu, seluruh pemberitaan ini adalah isi kajian di mana menguatkan dan memadatkan pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Yang pertama, berita dari Jazirah Arabiyah, khususnya negeri Hijaz yang ada Makkah Madinahnya. Wabil khusus adalah Arab Saudi sendiri. Sekarang seluruh corong berita dunia sudah membeberkan tanpa dapat ditutup-tutupi lagi kegaduhan yang terjadi di dalam tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi, khususnya antara ayah sang Raja Salman dengan anaknya putra mahkota yang akan menggantikan beliau, Muhammad bin Salman. Sebelumnya 2 Ramadan yang lalu, setelah Muhammad bin Salman menggulingkan atau mengkudeta saudaranya sang putra mahkota, yaitu Muhammad bin Nayef, sejak itu urusan politik dalam dan luar negeri seolah-olah berpindah secara sporadis kepada tangan Muhammad bin Salman. Seolah-olah Raja Salman jadi nggak ada kesannya. Muhammad bin Salman merekayasa sehingga Qatar dimusuhi dan diembargo. Muhammad bin Salman kembali menjalin hubungan mesra dengan orang-orang yang sang ayah, yaitu Raja Salman, sudah menyatakan pernyataan sikap yang tegas seperti kepada Presiden Sisi dan juga kepada Amerika, kepada PBB. Sikapnya kepada tentang Syam, di mana dirubah terbalik habis oleh Muhammad bin Salman. Kemudian apa-apa yang dulu dianggap sangat tabu di Arab Saudi, di masa Muhammad bin Salman ini dijadikan sangat welcome. Baik masalah pariwisata, masalah budaya, masalah sekularisme, masalah liberalisme, dibuka pintu selebar-lebarnya oleh Muhammad bin Salman.
Kemudian ketika sang ibu memberikan kritikan, ibu Muhammad bin Salman, ibu kandungnya, dan memberikan anjuran agar beberapa kebijakan Muhammad bin Salman yang merugikan umat, yang merugikan Islam, serta membahayakan kepada kerajaan Arab Saudi, menjadikan sang ibu harus berada dalam pengasingan sampai sekarang. Kalau menurut bahasa rakyat Saudi sendiri, dia penjarakan ibunya di tempat pengasingan. Ibu kandungnya sendiri dipenjarakan. Kemudian Raja Salman sendiri, baru kemarin saya terbuka, baru kemarin saya faham kenapa Raja Salman seolah-olah seperti tidak ada. Padahal dia adalah raja yang berkuasa di Arab Saudi. Ternyata setelah penggulingan Muhammad bin Nayef, setelah itu sang ayah mendapatkan beberapa kali suntikan yang menyebabkan sang ayah menjadi nana, kalau bahasa kita. Dan itu berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar. Akhirnya Muhammad bin Salman dengan gagah melakukan manuver demi manuvernya, menangkapi seluruh pangeran-pangeran yang ada di Arab Saudi, agar tidak ada lagi kelak yang akan menghalangi cita-cita besarnya menjadi raja di Arab Saudi, raja termuda dengan ambisi yang luar biasa. Semua yang dikerjakan Muhammad bin Salman luput daripada kontrol dan kawalan daripada sang ayah. Sampai-sampai ke tingkat dai-dai, ulama-ulama, imam-imam ditangkapi dalam jumlah besar-besaran. Kemudian ketika divonis 3 ulama besar dunia yang berasal dari Arab Saudi, vonis mati, yaitu Syekh Salman Audah, Syekh Safar Al-Hawali dan Syekh Al-Amudi, maka ada upaya Hay'ah Kibar Ulama Arab Saudi untuk mencoba mencari jalan bisa bertemu dengan Raja Salman. Raja Salman dikucilkan dan dijauhi dari media dan dari orang-orang yang ingin berjumpa dengannya, sehingga Raja Salman dibutakan dari informasi, sebagaimana hati dan pikiran juga dibuat menjadi nana tadi bahasa saya, ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bagaimanapun mereka mempersiapkan makar, tetap saja Allah lah sebaik-baik penyiap makar, dan makar Allah lah yang pasti berlaku. Terakhir, bagaimana cerita dan jalannya, Raja Salman dapat melepaskan diri daripada cengkeraman sang putra mahkota, dan beliau kembali melakukan hal-hal yang telah dirusak oleh anaknya. Apa-apa yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis menurut Muhammad bin Salman oleh Raja Salman dimentahkan kembali, seperti membangun kota Neom. Padahal itu adalah kebanggaan terbesar dan cita-cita tertinggi yang diimpikan oleh Muhammad bin Salman, dengan dana melebihi 6.600-an triliun. Membangun kota Neom di tepi Laut Merah berseberangan dengan Yordania. Ini dilarang, tidak diizinkan oleh sang ayah. Padahal para investor sudah ditarik dari mana-mana. Orang-orang yang akan bekerja sudah dipersiapkan dan marketnya semua sudah siap, oleh sang ayah tidak diizinkan. Kemudian ulama-ulama yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh Raja Salman kembali dibidik untuk dilepaskan dan dibebaskan, dan ini sesuatu yang sangat menyakitkan bagi sang putra mahkota. Lalu terakhir, Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika Raja bin Salman memulangkan 30 orang pengawal yang disiapkan oleh Muhammad bin Salman untuk sang ayah, ketika sang ayah dalam rangka kunjungan kenegaraan antara Arab Saudi dengan Mesir. 30 pengawal-pengawal pribadi ini suruh pulang. Lalu Muhammad bin Salman dengan intelijennya, dengan pengawal pribadinya, mendatangkan 30 orang lain, pas pampresnya yang spesial, khusus, yang betul-betul sudah sangat disaring dan dipercayai untuk mengawal Raja Salman. Kenapa terjadi demikian? Dan ini sangat vulgar, karena terendus oleh Raja Salman ada sebuah upaya untuk menghabisi beliau di luar negeri, membunuh Raja Salman di luar negeri. Entah apa cara, entah manuver apa yang akan dibuat, Allahu a'lam. Entah siapa otak di belakang itu, Allahu a'lam. Yang jelas pihak intelijen Raja Salman merasakan dari 30 orang ini ada yang berencana untuk membunuh Raja Salman. Masya Allah. Akhirnya orang-orang kepercayaan Muhammad bin Salman ini untuk mengawal sang ayah dipulangkan semua, diganti dengan orang-orang dalamnya Raja Salman. Nah, hal ini akhirnya membuka
membuka dan menguak selebar-lebarnya fakta kegaduhan yang terjadi di tubuh kerajaan Arab Saudi saat ini. Ini informasi pertama. Sebagaimana sumpah Pangeran Khalid dari Jerman dan berkolaborasi dengan para pangeran-pangeran terzalimi lainnya, bersumpah akan melakukan kudeta berdarah di Arab Saudi dalam waktu yang tak lama. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kita lihat perebutan kekuasaan sebenarnya sudah ditabuh genderangnya. Ya, genderang perebutan kekuasaan sudah mulai nyata dan menjadi berita dunia saat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, masih ingat cerita saya tentang masalah Imam Al-Mahdi, bahwa kemunculannya nanti di tengah-tengah perebutan kekuasaan. Dan saat itu Arab Saudi, Mekah, Madinah berganti-ganti dalam satu tahun yang sama digonjang oleh gempa-gempa. Zuhurul Mahdi inda ikhtilafi ummati wa zalazil, kata Rasulullah. Kemunculan Al-Mahdi nanti adalah ketika perselisihan begitu hebat bagi penguasa Mekah Madinah, artinya bagi kekuasaan Arab Saudi, wazalazil, dan tahun-tahun gempa. Untuk saya ingatkan kembali, menyegarkan memori Bapak Ibu semua, seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini dibenarkan dan diyakini sama oleh seluruh sahabat. Gempa tidaklah terjadi di suatu negeri, di suatu negara, melainkan negeri-negara itu sudah terang-terangan dalam melakukan maksiat. Sekarang peluang Arab Saudi gempa ada tidak? Kalau pernah terjadi di zaman para sahabat, pernah terjadi zaman Rasulullah, maka berarti akan terjadi lagi. Dan maksiat yang dibuat di Arab Saudi sekarang ini, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah mencukupi syarat untuk digoncang oleh Allah dengan gempa. Masa di Mekah ketahuan ditangkap pasangan LGBT sedang nikahan, acara syukuran nikahan di Mekah. Dan di Mekah pula diadakan konser musik terbuka di mana laki-laki wanita joget-joget dan goyang-goyang bersama-sama sambil menenggak minuman-minuman khamr. Di Madinah juga sudah diadakan konser musik. Kan keterlaluan itu namanya. Kalau Mekah Madinah saja dinodai seperti itu, bagaimana dengan kota-kota yang lain? Kalau Arab yang lain jangan ditanya, memang sudah melebihi Bali. Akan tetapi Arab Saudi yang kelas Mekah Madinah ini loh, kalau sudah seperti ini kondisinya, maka kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi ke depan. Allah akan datangkan bencana. Allah akan datangkan bencana. Sekarang di hotel-hotel, di mal-mal, di mana-mana wanita-wanita sudah biasa sekarang dipajang untuk menjadi resepsionis, untuk menjadi waiters, untuk menjadi dengan pakaian yang rambut semi terbuka dan ininya nampak suka hati saja. Ya Allah ya Rabb, benar-benar sudah sangat berubahlah Arab Saudi hari ini. Wahai hamba-hamba Allah, dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang dibuat sekarang ini termasuk diantaranya memalai rakyat sendiri dan para pendatang dengan pajak yang sangat ekstrim. Sehingga Bapak Syafi'i Antonio sendiri berkata, waktu kami hajian bareng kemarin, apa kata beliau, saya belum pernah menemukan ada pajak yang lebih jahat dan lebih gila di dunia ini melebihi Arab Saudi. Nah ini Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pajak itu sendiri, sebagaimana kita ketahui, hukumnya adalah sangat berat dalam Islam, dan itu dibebankan di Arab Saudi kepada rakyat, kepada para pendatang. Baik, apa yang menjadikan asbab timbulnya gempa? Lengkap, tinggal datang saja lagi gempanya. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, nah berkaitan dengan Imam Mahdi, dia akan muncul di tahun-tahun perselisihan dan terjadinya gempa-gempa. Maka sebelumnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab beliau yang mengutip tentang masalah kedatangan Al-Mahdi menuliskan hadis Sahih Bukhari Muslim tentang kemunculan Al-Mahdi, bahwa peluang untuk berdirinya khilafah Islamiyah terlebih dahulu ada sebelum kemunculan Imam Al-Mahdi. Jadi peluang hadir dan muncul terlebih dahulu khilafah Islamiyah, namun belum dengan ala minhajin nubuwah, tapi sudah berbentuk khilafah Islamiyah, bukan ISIS ya. Bukan,
Karena masih dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun belum ala minhajin nubuwah. Nanti ala minhajin nubuwahnya langsung Al-Mahdi yang pegang. Nah, menjelang itu ada urut-urutan hadis yang ceritakan Nabi tentang berdirinya khilafah Islamiyah, yaitu di Palestina, kata Rasulullah. Sebagaimana pesan Rasulullah kepada Ibnu Hawalah, engkau harus hijrah nanti ke Palestina di akhir zaman. Bila engkau dengar khilafah Islamiyah nanti dikumandangkan berdiri di Palestina. Sementara pernyataan Rasulullah kepada Muadz bin Jabal dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasul berkata kepada Muadz bin Jabal, "Hai Muadz, engkau akan dengar nanti Masjidil Aqsa nanti di akhir zaman dibebaskan kembali oleh hamba-hamba Allah yang terbaik." Kemudian setelah pembebasan Masjidil Aqsa, maka diumumkanlah khilafah Islamiyah di Palestina. Apabila kalian mendengarkan khilafah Islamiyah diumumkan di Palestina, ketahuilah, kata Rasulullah, negeri yang teraman dan terkuat saat itu adalah Palestina, sementara kondisi Madinah Al-Munawwarah sedang kacau-kacau dan chaosnya. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah, Mekah, kalau Madinah kacau, Mekah pasti lebih kacau lagi. Bila Mekah Madinah saja kacau, maka sudah dipastikan Arab Saudi kacau. Kalau Arab Saudi sebagai kepala Timur Tengah saja kacau, maka jangan diragukan lagi kekacauan yang terjadi di seluruh Timur Tengah. Kalau Timur Tengah saja sudah seperti itu, maka bagaimana lanjutan dengan seluruh negara yang ada di dunia? Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Sekarang, bagi kita semua yang ada dan menyaksikan perkembangan yang ada di Timur Tengah, simaklah berikut ini. Bahwa kondisi Masjidil Aqsa dijajah adalah lanjutan sebenarnya daripada pembebasan. Pembebasan Masjidil Aqsa, diumumkannya khilafah Islamiyah, tentu terlebih dahulu kalimat pembebasan Masjidil Aqsa secara badahi langsung kita pahami Masjidil Aqsa dijajah kembali. Kan begitu kan? Nah, penjajahan Masjidil Aqsa ini alhamdulillah si Donald Trump lah yang melakukannya. Betul tidak? Donald Trump lah yang mencaplok Yerusalem dan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, padahal Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis kita adanya di Yerusalem. Berarti Yerusalem oleh Donald Trump dirampok, dirampas dan diserahkan kepada sang penjajah yakni Israel buat dijadikan sebagai ibu kotanya. Maka sejak itu, walaupun 123 negara marah-marah tidak menerima perlakuan dan sikap arogannya Amerika Serikat, sebodoh amat, kata Donald Trump yang memang kelihatan bodoh. Walaupun Erdogan memberikan ultimatum dan ancaman yang keras, sebodoh amat. Dan beberapa negara sudah mulai membuka cabang-cabang, membuka kedutaan besar mereka di Yerusalem hari ini. Nah, sejak itu sampai hari ini Masjidil Aqsa statusnya terjajah kembali. Kalau terjajah berarti ada pembebasan. Nah, ini hadis Nabi. Nanti di akhir zaman Masjidil Aqsa akan dibebaskan oleh hamba-hamba Allah yang terbaik. Perlu diingat hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Juga dari Rasulullah SAW kepada Muadz bin Jabal bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah berfirman kepada Syam. Syam itu puncaknya adalah Palestina. Sayap kanan Syam adalah Palestina, sayap kiri Syam adalah Suriah. Lalu bagian bodi pelengkap adalah Lebanon dan Yordania. Apa sabda Rasulullah? Allah berfirman, "Hai Syam, engkau adalah bumi pilihanku. Di akhir zaman akan aku masukkan ke dalam engkau hamba-hambaku yang terbaik dari seluruh muka bumi. Dan aku keluarkan dari engkau hamba-hamba yang buruk, hamba-hamba yang jelek, hamba-hamba yang jahat dari dalam perut bumi engkau." Jadi nanti dari Syam akan keluar orang-orang yang tidak baik. Sementara akan masuk ke dalam Syam orang-orang yang terbaik. Nah, jika mendengarkan hadis ini, maka kata Rasulullah nanti di akhir zaman Al-Aqsa akan dibebaskan, orang-orang terbaik di bumi akan hijrah ke Palestina. Saya tidak tahu di antara kita yang hadir di masjid ini, apakah ada yang menurut Allah orang terbaik sehingga dia hijrahnya nanti ke Palestina? Maaf, saya tidak dapat lagi atau saya cabut kembali. Dulu pernah saya mengajak, setahun yang lalu masih saya ajak ini, agar hijrahnya kita nanti ke Mekah, ke Madinah, betul? Tapi sekarang saya cabut. Bukan ke Mekah, ke Madinah. Setelah saya temukan hadis ini,
setelah saya pelajari hadis ini, Mekah, Madinah justru sedang kacau-kacaunya saat Palestina menuju kepada kuat dan tenang secara de facto, de jure. Kekuatan Islam serta orang-orang terbaik di muka bumi sudah berkumpul dan bersatu di Palestina. Rezeki melimpah ruah di Palestina, maka saat itulah taat terbaik, orang-orang terbaik di muka bumi kumpul ke sana. Begitu Pak. Sementara Madinah saja kacau, maka Mekah pasti kacau. Bukankah kita pernah didengarkan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti di akhir zaman akan ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah? Itu menandakan apa? Arab Saudi kacau. Kalau kacau, terjadi pertumpahan darah, perang saudara di tubuh kerajaan Arab Saudi, otomatis keamanan tidak terjamin. Betul tidak? Maka negara mana yang akan mengizinkan rakyatnya terbang ke sana? Atau kita pun berpikir berulang-ulang bahwa pindah ke Mekah ke Madinah itu diperintahkan Nabi hanya dalam satu keadaan saja di akhir zaman, ketika Dajjal sudah keluar. Itu baru benar. Tapi sebelum Dajjal keluar, jangan hijrah ke Mekah ke Madinah, jangan hijrah ke sana. Hijrah yang benar di akhir zaman adalah ke Palestina. Permasalahannya adalah apakah kita sudah memantaskan diri menjadi hamba terbaik menurut Allah? Itu permasalahan terbesar. Kalau sudah pantaskan diri kita menjadi hamba terbaik menurut Allah, insya Allah kumpul duit dari sekarang, tabung emas dari sekarang semampunya, ya, siapkan paspor dari sekarang. Bila terjadi pengumuman khilafah Islamiyah dibebaskan di Masjidil Aqsa, maka insya Allah kita akan terbang ke sana. Begitu Pak. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, masalah rezeki di sana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk sudah beriman semua, sudah soleh-soleh dan bertakwa di dalamnya, rezeki Allah yang jamin. Palestina sebanyak apapun orang masuk ke dalamnya, Allah akan jamin rezeki mereka semua. Oh, negeri paling tenang kata Rasulullah di akhir zaman, negeri yang paling makmur, paling sejahtera. Sementara Arab Saudi paling kacau ketika itu. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang, saudaraku, kira-kira siapa ya yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa? Siapa yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa? Baik, saya jawab. Rasulullah bersabda, yang akan berbaiat dengan Imam Al-Mahdi nanti adalah pasukan bendera hitam dari timur, kata Rasulullah. Ini yang pertama. Pasukan bendera hitam dari timur. Nah, kalimat pasukan itu berarti para ahli tempur, atau tidak? Betul tidak? Sekarang ada isu terlalu percaya diri menisbatkan pasukan bendera hitam itu adalah dari Indonesia. Terlalu percaya diri. Coba tuh lihat di Indonesia bendera hitam dibakar, maka bermunculan bendera hitam dari Sabang sampai Merauke dengan tulisan La ilaha illallah. Ini isu dimunculkan oleh sebagian dai, ya, sebagian tokoh-tokoh publik. Tapi dengan segala hormat saya katakan bukan dari Indonesia. Sebab apa? Pasukan yang akan berbaiat dengan Imam Mahdi, kata Rasulullah, adalah pasukan elit yang tak terkalahkan dalam sepanjang sejarah mereka. Kalau di Indonesia, kaum muslimin jadi pecundang tidak? Pernah perang nggak kaum muslimin? Dalam artian perang dan tidak pernah terkalahkan di sini. Ada tidak? Tidak. Maaf ya, sekali lagi saya katakan bukan di Indonesia. Buka sejarah. Bangsa yang ceritakan Nabi dengan ciri-ciri khas fisik, mereka tinggi-tinggi, kurus-kurus, perut mereka tipis-tipis, dengan pakaian begini, sorbannya begini, karakter akhlak mereka begini, dan kuatnya mereka memegang sunnahku luar biasa. Mereka memiliki cara tempur yang belum pernah ada manusia sebelumnya memiliki cara tempur seperti mereka, dan mereka tidak pernah bisa dikalahkan, dan mereka selalu mengalahkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Khurasan. Timur dari posisi Rasulullah ketika itu adalah Khurasan. Khurasan itu adalah Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, India, dan negeri Tantan lainnya adalah Khurasan. Sekarang pasukan yang tak terkalahkan dari Khurasan yang dimusuhi oleh timur dan barat musuh-musuh Islam itu berada di Afghanistan. Namanya Taliban. Sebelum Amerika menjadi negara superpower tunggal, sebelumnya bumi ini dikuasai oleh dua negara superpower. Sebelah timur dikuasai oleh Uni Soviet, betul? Sebelah barat oleh Amerika Serikat.
Uni Soviet masuk dalam perangkap yang teramat sangat tidak mereka inginkan dan adalah mimpi buruk dalam kenyataan mereka, yaitu perang melawan Taliban di Afghanistan. Akhirnya terkuras semua energinya, terkuras semua potensinya, dan Uni Soviet tumbang, mati, kemudian pecah menjadi negara-negara kecil. Yang terbesar cuma Rusia. Tinggallah Amerika Serikat selaku negara superpower satu-satunya. Amerika melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Uni Soviet, mencoba melawan Taliban. Maka semua potensi energi, semua potensi finansial, semua potensi ekonomi politik semuanya dikerahkan, habis tersedot melawan Taliban. Taliban tidak pernah tumbang. Taliban semakin kuat dan semakin kokoh. Walaupun sang panglima tertinggi Al-Qaeda yang bergabung dengan Taliban, Syekh Usamah bin Laden, syahid dengan izin Allah, dengan Allah yang Maha Tahu, ya, tetap saja Taliban tidak bergeming. Taliban tidak pernah bergoyang. Justru sekarang Amerika Serikat sudah seperti macan ompong atau orang tua yang sudah sakaratul maut. Lalu mengemis-ngemislah Amerika sekarang memohon Taliban agar mau duduk diajak berunding bersama, karena mereka lihat kekuatan yang paling real di seluruh Timur Tengah adalah Taliban. Perlu Bapak Ibu ketahui semua, Taliban mendirikan Emirat Islamiyah Taliban. Emirat Islamiyah sebelumnya sudah muncul. Emirat Islamiyah Kaukasus, Emirat di Shishan, Emirat Islamiyah Mali, di Mali, Emirat Islamiyah Yaman, Emirat Islamiyah bermunculan. Semua emirat berhasil dilindas habis oleh PBB dan Amerika. Semua emirat, kecuali satu emirat yang tidak berhasil dibungkam, yaitu Emirat Islamiyah Taliban. Justru makin lama makin kuat dan makin berjaya. Nah, saudara-saudaraku, ciri-ciri fisik orang-orang yang Rasulullah itu lengkap ada pada bangsa Afghanistan yang bergabung dalam pasukan tempur tak terkalahkan Taliban ini. Sekarang Taliban punya bargaining kelas dunia, dan Taliban berkata kepada Amerika, jika kalian inginkan kami berunding dengan kalian, jangan ikutkan pemerintahan Afghanistan ini, boneka kalian langsung dengan kami. Begitu Pak, nggak bisa macam-macam Amerika menghadapi Taliban, nggak bisa macam-macam. Sekarang Taliban mempersiapkan pasukan bendera hitam untuk diluncurkan di Syam, memerdekakan Masjidil Aqsa. Takbir! Kalau Taliban yang punya urusan, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Cuma mereka yang punya daya tempur yang tidak pernah terkalahkan. Cuma mereka yang punya pengalaman perang yang belum pernah ada generasi manusia sebelumnya yang memiliki seperti Taliban. Nah, kita ingat tadi urutan hadis pernah saya bacakan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Awal urusan ini adalah kenabian dan itu adalah rahmat, kata Nabi kan. Lalu khilafah Islamiyah dan itu adalah rahmat. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam dan itu adalah rahmat. Kemudian Emirat dan itu adalah rahmat. Emirat yang dimasukkan Nabi, adalah fase keempat. Padahal fase keempat ini nggak ada khilafah Islamiyah. Memang nggak ada. Fase keempat ini tidak ada khilafah Islamiyah, memang tidak ada. Maka pengumuman khilafah Islamiyah oleh ISIS di Baghdad, Irak adalah tertolak karena ini bukan fase khilafah Islamiyah. Nah, ini adalah fase kediktatoran. Namun kata Rasulullah, pada fase ini berdirinya upaya mendirikan Emirat Islamiyah. Dan seluruh emirat itu bertumbangan kecuali hanya satu, yaitu Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan. Dan inilah dia emirat yang kata Rasulullah rahmah, dan itu adalah rahmat. Nah, sekarang jika terwujud pasukan bendera hitam ini dengan ciri-ciri sudah diceritakan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud berarti adalah pasukan yang ini. Maaf, bukan Indonesia. Silahkan kita berbeda, bagi saya tidak masalah. Tapi saya sangat menolak dan sangat-sangat tidak setuju kalau dikatakan pasukan bendera hitam yang menjadi pasukan elitnya Imam Mahdi itu adalah Indonesia. Sangat tidak setuju. Karena kapan Indonesia punya pengalaman tempur yang panjang tak terkalahkan sepanjang sejarah itu kapan? Sementara syaratnya akan menjadi itu adalah, baik, waktu kita masuk. InsyaAllah kita lanjutkan sholat isya dulu. Habis isya kita sempurnakan. Karena ada 5 berita besar yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Dan berita itu menguatkan semua berkaitan dengan kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemarin waktu saya ke Tanah Suci, baru kembali dalam seminggu inilah lebih kurang. Saya berjumpa dengan orang-orang soleh di Saudi
Asal pertemuan saya dengan mereka, selalu mereka menyampaikan kalimat yang unik di telinga saya. Kalau orang Saudi masih ada yang berani mengatakan kalimat ini. Kata mereka, qariban, qariban. Dekat sekali katanya. Lalu saya katakan, madza yakunu qariban? Apanya yang dekat? Beliau mengatakan al-jihad. Al-jihadu amamuna qariban. Jihad di depan kita sudah sangat dekat. Kata-kata yang menggentarkan jiwa saya, membangkitkan asa saya, dan makin memantapkan keyakinan bahwa memanglah apa yang diceritakan Rasulullah SAW sudah berkumpul tumpang-tumpang tindih kejadiannya seluruhnya. Kemudian berikutnya hamba-hamba Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ada sebenarnya, jadi yang pertama tentang kerajaan Saudi Arabia sudah saya sampaikan, tentang Taliban sudah saya sampaikan. Ada yang harus saya sampaikan, dan ini menjadi tanggung jawab serta kewajiban saya menyampaikannya, yakni berkaitan dengan pesan yang paling utama daripada Habib Rizik Syihab hafizahullah wa akramahullah dari Mekah. Mungkin sampai ke Android bapak-bapak ibu pertemuan saya dengan beliau ya, di mana beliau meninggalkan pesan-pesan yang menguatkan jiwa dan hati kita. Tapi ada pesan lagi yang harus saya sampaikan langsung dengan lidah saya kepada publik. Namun pesan ini saya pending untuk pertemuan berikutnya, karena saya harus berjumpa dulu dengan salah satu sahabat seperjuangan saya, Ustadz Jal Fatullah Ansari. Saya harus berjumpa dengan beliau. Setelah itu baru amanah ini saya sampaikan dimanapun saya berada, di seluruh Indonesia saya akan sampaikan terus, karena ini adalah amanah daripada guru kita, Habib kita, imam kita, Habib Rizik Syihab. Jadi yang ketiga ini tolong diingatkan saya di pertemuan berikutnya, ini harus saya sampaikan. Kemudian yang keempat, hanya sekedar pengumuman, siapa tahu berarti buat sebagian Bapak Ibu. Insya Allah Ta'ala saya sudah hampir 2 tahun dilamar oleh sebuah biro perjalanan khusus ke Masjidil Aqsa, yang membawa orang-orang Islam yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan rezeki untuk berkunjung ke Masjidil Aqsa plus ke Syam. Jadi diajak ke Yordania, ke Palestina, dan ke Danau Tiberias di Israel. Kemudian ke bahkan untuk besok ini programnya salat Idul Adha di Masjidil Aqsa. Salat Idul Adha di Masjidil Aqsa. Tanggalnya adalah tanggal 6 Agustus berangkatnya, tanggal 16 Agustus pulang. Jadi 10 hari pulang pergi, lanjut ke Mesir, ke Kairo, lanjut ke Sinai. Dan kita langsung berkunjung ke tempat di mana Nabi Isa dan Imam Mahdi dan orang-orang beriman diperintahkan Allah untuk menyelamatkan diri dari Ya'juj dan Ma'juj, yaitu Bukit Tursina. Kita akan pergi ke sana. Biayanya $2.450. Pulang pergi, sudah semuanya di dalam. $2.450. Nah, Bapak Ibu, tiap tahun biro ini memberangkatkan 150 orang. Sekarang seat yang tersisa hanya 50 orang seat saja lagi, dan diminta saya sebagai pembimbing atau pemimpin dalam perjalanan ini. Jadi kita sama-sama melaksanakan salat Idul Adha di Masjidil Aqsa, kemudian menyembelih di Palestina selepas Idul Adha. Mari kalau ada yang diberi oleh Allah kelapangan rezeki, kita menapak tilasi beberapa tempat strategis akhir zaman yang Nabi ceritakan. Mereka sedang mempelajari sekarang ke kebun kurma Baisan, kemudian mata air Zughar. Kalau Danau Tiberias positif, ya. Jadi kemudian baru ke Mesir. Nah, ini 4 negara dengan fasilitas seluruhnya diupayakan semaksimal mungkin, fasilitasnya terbaik. Baik, akhir pendaftaran adalah tanggal 30 Juni. Akhir pendaftaran. Kalau ada yang akan merapat bergabung, siapkan paspornya, dan semua biaya dan semua syarat-syaratnya harus sudah lengkap. Akhir pendaftaran adalah 30 Juni. Keberangkatan kita adalah tanggal 6 Agustus insyaallah ta'ala. Ini kalau ada yang akan berangkat bersama-sama. Ini kemudian terakhir, saya biasanya setiap tahun selalu ke Tanah Suci bulan Ramadan.
Sudah berapa lama? Sangat lama saya tidak sholat Idul Adha, Idul Fitri di Indonesia ya. Sudah sangat lama. Saya sudah tidak pernah lagi ngerasakan gimana rasanya khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi untuk tahun ini dengan beberapa pertimbangan khusus, saya Ramadannya di Indonesia. Kemudian saya membuka, tapi jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit saja. Saya membuka iktikafnya di Masjid An-Nabawi kami. Kalau seandainya ada yang akan ikut, silakan persiapkan, daftarkan dirinya. Iktikaf kita di An-Nabawi, pondok pesantren kami, ya, dengan segala kebersahajan dan kesederhanaan yang ada bersama dengan kami dan keluarga besar Al-Hufaz. Insyaallah. Tafadhol kalau ada yang ingin merapat. Seperti yang saya katakan, jangan banyak-banyak. Masjid An-Nabawi itu paling-paling hanya 1/6 dari ini gadangnya. Ya. Nah, demikian informasi dari saya, dan yang terpentingnya adalah tentang pesan Habib Rizik Syihab untuk kita seluruh umat Islam se-Indonesia. Tetapi sekali lagi saya katakan, pertemuan berikutnya saya tanggal 26 Maret ini sudah berangkat lagi ke Tanah Suci. Insyaallah pulang tanggal 5 April. Nah, kemudian langsung tabligh akbar di beberapa kota di Jakarta dan Palembang dan lain-lainnya. Kemudian kembali kemari tanggal 8. Tanggal 8 sudah kembali ke Sumatera Barat. Nah, artinya di atas tanggal itu kita sudah bisa kajian kembali. Hari Tibu kalau Selasanya itu. Insyaallah. Nah, di situ saya akan sampaikan pesan istimewa dari guru kita dan Habib kita yang tercinta. Tanggal 9. Ya. Baik, sebelum saya lupa, nanti Ummah Intan tolong diingat bahwa tanggal 9 sebaiknya tanggal 9 saja di sini, sebaiknya. Karena kalau bisa hari Senin tanggal 8 acara di Maninjau. Ini kalau ada Ummah Intan mendengar di sini, tolong ingat tanggal 8, positifkan saja tanggal 8 kita di Maninjau. Jadi kami acara seharian di Maninjau tanggal 8, tanggal 9-nya kita bisa di sini. Insyaallah ya. Dan ingatkan saya pesan penting yang harus saya sampaikan kepada kita semua dari Habibuna Habib Rizik Syihab. Demikianlah malam ini terlebih dahulu saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya tanggal 9 April dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, informasi buat pembangunan, alhamdulillah pembangunan level pertama sudah selesai dan dana yang terkumpul sudah 50%. Alhamdulillah. Dari 3.229 miliar sudah terkumpul 1.600 miliar. Alhamdulillah. Hampir 600, antara 1,5 dengan 1.600 miliar. Ini adalah himpunan bersama yang sudah kita kumpulkan, dan siapa yang ingin melihat pembangunan sampai di mana, tafadhol untuk berkunjung ke An-Nabawi kami. Baik, selalu bersama kita ada kesturi yang sudah kita ruqyah. Tafadhol, semoga bermanfaat bagi semua kita yang ingin menghidupkan sunnah dan berinfak di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.